Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada saat situasi perang Khandaq, saat kaum muslimin pada waktu itu dikepung dan dalam kondisi yang panas, paceklik, lapar, kurang makanan pada waktu itu. Lalu Nabi SAW di tengah kaum muslimin itu memberikan semangat dengan doa, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Inilah doa, ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin yang saat itu mengalami satu kondisi dan keadaan yang cukup menggentingkan, dalam keadaan lapar, panas, dikepung. Lalu Rasulullah mengucapkan kalimat ini, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Oleh para ulama, ini juga kalimat ini atau ucapan ini dianjurkan, disampaikan atau diucapkan pada saat kita menginginkan barang-barang mewah atau satu hal yang menakjubkan di dunia ini. Jadi kalau kira-kira ada bapak atau ibu melihat sudah punya rumah bagus, tapi lihat rumah yang bagus lagi, wih gitu, pingin lagi, lalu ucapkan Allahumma la aisa illa aisul akhir. Dari hal kecil, ibu-ibu pingin pakaian bagus, pingin tas bagus, sepatu bagus, kemewahan-kemewahan itu, maka dianjurkan untuk mengucapkan ini, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya, itu cuma masa dunia saja, itu cuma dunia saja. Pingin mobil yang lebih bagus lagi padahal sudah punya mobil, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Apa itu, cuma dunia saja itu. Inilah yang kemudian dianjurkan untuk diucapkan atau dikatakan pada saat kita menginginkan kemewahan-kemewahan dunia itu. Ada sih kemudian candanya itu, kenapa kalau bapak dan ibu pergi ke swalayan, ke toko yang mewah, ke mall-mall yang besar itu, kalau bersama ibu, ibunya digandeng, istrinya digandeng. Apa gunanya? Bukan hanya sekedar menunjukkan keromantisan, tetapi biar ibunya tidak berhenti di mana-mana, lama nanti ya, digandeng saja. Pak, itu suka itu gitu. Oh iyalah, karena tapi gandeng, jalan terus gitu kan. Jangan sampai berhenti. Jadi istri itu digandeng itu bukan untuk mesra-mesraan, bukan ya. Kalau di tempat itu, ucapkanlah seperti Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kenapa yang terpenting buat kita itu adalah kehidupan akhirat? Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, bahwa kehidupan yang utama itu adalah akhirat ya. Dan kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annana la nadri idza janna lailun hal nahisu ilal fajr. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita hidup
di malam hari itu akan bisa kemudian hidup bangun pada waktu fajar hari. Banyak ulama kemudian mengatakan, dan kita juga menyaksikan, kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min saqimin asahina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tiba-tiba mati tidak ada sebab, dan berapa banyak orang yang sakit tapi masih hidup saja sampai sekarang. Artinya bahwa sehat itu bukan berarti kemudian akan hidup lama, tetapi juga sakit bukan berarti akan segera mati. Nah, ada satu kematian yang cukup luar biasa yang sudah pernah saya sampaikan, kematian sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kematian Sa'ad bin Mu'adz ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai kematian yang mengguncang aras ya. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, aras berguncang. Dan itu Rasulullah SAW sampaikan saat meninggalnya saat itu. Beliau menyatakan, ihtazzal arsu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Aras berguncang disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz itu umurnya masih muda sekali, meninggal di usia 37 tahun, yang untuk ukuran kita ini masih muda sekali. Tapi kematian Sa'ad bin Mu'adz ini Rasulullah gambarkan aras berguncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Usianya baru 37 tahun, wafat di tahun ke-5 Hijriah, dan kemudian dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Pujian Rasulullah itu saat ibu dari Sa'ad bin Mu'adz ini menangis sedih atas kematian putranya, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada ibunya, ala yurqa'u dam'uki wa yudhabu huznuki bi anna ibnaki awwala man dahqallahu lahu wahtazza lahul aras. Rasulullah menghibur dan mengatakan kepada ibunya Sa'ad bin Mu'adz, tidaklah berhenti linangan air matamu dan hilang rasa sedihmu. Bukankah anakmu adalah anak yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum dan arsy berguncang sebab kematiannya. Ini pujian Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada ibu Sa'ad bin Mu'adz waktu sedih anaknya meninggal itu. Dan Nabi juga memuji-muji, menyaksikan saat orang-orang menggotong jenazah dari Sa'ad bin Mu'adz ini, mereka kaget sebab jenazahnya itu tidak berat sama sekali, ringan sekali. Padahal postur tubuh dari Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orangnya tinggi besar, putih ganteng ya. Dan ketika melihat fenomena itu, Rasulullah menyaksikan itu, lalu beliau mengomentari dan mengatakan bahwa para malaikat ikut menggotong jenazah Sa'ad. Malaikat ikut menggotong jenazahnya Sa'ad. Padahal secara fisik itu digambarkan saat itu kana Sa'ad bin Mu'adz abyadu tiwalan jamilan hasanal wajhi ahsana al-lihya. Sa'ad bin Mu'adz itu berkulit putih, tinggi besar, indah wajahnya, berparas ganteng, mata dan jenggotnya bagus. Tapi ketika digotong itu ringan sekali. Maka Rasulullah kemudian berkomentar, para malaikat itu ikut menggotong jenazah Sa'ad. Nah, bahkan Nabi SAW pernah memuji Sa'ad bin Mu'adz ini dalam satu riwayat Al-Barra itu, saat
suatu hari ada orang menunjukkan pakaian sutra yang bagus sekali, sehingga kemudian membuat para sahabat melihat menjadi takjub. Melihat pakaian sutra yang bagus itu, para sahabat kemudian menjadi takjub. Bagus sekali itu. Nah, saat itu lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna manadila Sa'ad bin Mu'ad fil jannah alyan min hada. Sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad itu di surga itu lebih halus daripada sutra ini. Nah, inilah beberapa pujian kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya, sehingga kemudian kematiannya mengguncang aras itu. Tetapi dalam kondisi Sa'ad bin Mu'ad yang begitu punya kedudukan tinggi karena kematiannya itu, tidak terlepas dari yang namanya himpitan kubur atau doktah itu. Jadi Sa'ad bin Mu'ad yang sudah punya kedudukan tinggi, aras berguncang dan sebagainya dalam kematian itu, tapi tidak terlepas dari doktah. Doktah itu himpitan kubur. Bagaimana dengan kita? Saat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri doktah law kana ahadun minha najian lanaja minha Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, dan seandainya ada orang yang bisa terlepas dari himpitan kubur itu atau selamat dari himpitan kubur itu, maka Sa'adlah orang yang pantas untuk selamat darinya. Jadi semuanya akan merasakan himpitan kubur itu. Nah, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa himpitan kubur itu bukan berarti siksa kubur, bukan berarti azab kubur, tetapi seperti rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang ketika kehilangan anaknya yang sangat disayangi. Rasa sakit ketika kemudian ditinggalkan oleh kekasihnya yang dia cintai luar biasa di dunia. Dan kita semuanya akan mengalami itu. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa sih Sa'ad bin Mu'ad itu sampai segitu hebatnya? Umurnya baru 37 tahun meninggal, tapi kematiannya mengguncang aras itu. Siapa Sa'ad bin Mu'ad itu? Nah, singkat saja, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebut bahwa Sa'ad bin Mu'ad itu adalah orang yang paling banyak berkahnya di dalam Islam, dan dia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Itu penilaian dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Sa'ad bin Mu'ad. Dia orangnya memang banyak berkahnya ketika masuk Islam, dan dia memiliki banyak keutamaan yang sangat. Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam, maka seluruh Bani Ashhal, ya, seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam semuanya. Karena memang Sa'ad bin Mu'ad ini sangat disegani, karisma orangnya, dan dia kemudian dihormati. Ketika masuk Islam lalu mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan orang-orangnya pada waktu itu, dan mengatakan, fa inna kalamakum alayya haram rijalakum wa nisa'akum hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sesungguhnya kalian haram berbicara denganku, laki-laki maupun perempuan, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya semuanya masuk Islam. Jadi paling tidak belajar dari Sa'ad bin Mu'ad ini, kita keberadaannya punya keberkahan, kita punya manfaat banyak. Keberkahan kita dalam berislam, keberkahan kita dalam beragama itu dirasakan banyak orang. Sebagaimana Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islamnya dia penuh dengan keberkahan,
karena kaumnya pada waktu itu semuanya lalu masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz ini juga ikut dalam peperangan Rasulullah SAW. Di antaranya peperangan besar seperti perang Badar, lalu kemudian perang Uhud dan perang Khandaq tadi. Jadi kalau dalam perang Uhud sudah kita kenal bahwa saat sempat pasukan Islam terdesak dan Rasulullah menjadi bulan-bulanan serangan pada waktu itu, maka yang menjadi tameng pertama dan yang paling ada di depan Rasulullah itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi dialah menjadi tameng Rasulullah, melindungi Rasulullah dari serangan-serangan panah itu. Sa'ad bin Mu'adz inilah orang terkena banyak serangan, dan akhirnya di perang Khandaq itu Sa'ad bin Mu'adz juga mengalami hal yang sama, kena serangan panah lalu kemudian tangannya berdarah, luka urat nadinya itu sampai kemudian bercucuran darahnya. Sebulan setelah mengalami peristiwa dalam perang Khandaq itu, baru kemudian Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Dan saat dalam kondisi sakit itu, dia kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya. Saat dibantu oleh Rasulullah untuk diberikan besi panas supaya darahnya tidak mengucur lagi. Dibantu lagi sama Rasulullah, masih mengucur. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa kemudian menjadi tenang kematianku nanti kalau tidak sampai memutuskan kepada Bani Quraisyah itu yang sudah berkhianat dalam sebuah perjanjian pada waktu perang Khandaq itu. Akhirnya dia ingin memutuskan itu, dan Rasulullah memerintahkan. Saat itu kemudian darahnya tidak lagi mengucur. Lalu kemudian disuruh oleh Rasulullah memutuskan tentang pengkhianatan dari Bani Quraisyah itu, yang akhirnya saat kemudian menghukum seluruh kaum laki-laki pada waktu itu, dan kemudian menawan para wanita dan harta yang ada dan anak-anak itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, keputusanmu adalah keputusan yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Baru kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Bisa dibayangkan bahwa menjadi orang baik pun, menjadi orang soleh pun bukan berarti kemudian mulus hidupnya, tidak sakit, kemudian tidak dapat ujian dan penderitaan. Tidak seperti itu. Sa'ad bin Mu'adz pun, seorang yang kematiannya mengguncang aras, pun mengalami hal semacam itu. Bahkan Rasulullah pun kemudian membantu, masih saja mengucur darahnya, dan lalu kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sa'ad bin Mu'adz juga dikenal sebagai orang yang pemberani sekali. Pemberani. Jadi pada waktu mau tawaf itu, di saat kemudian suruh sembunyi gitu ya, nanti ketahuan Abu Jahal itu. Nanti kalau mau tawaf di siang aja, saat banyak orang tidak keluar. Tetapi kemudian saat Sa'ad bin Mu'adz ini tawaf ya, lalu ketahuan oleh Abu Jahal. Tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak pernah takut ya, jadi dilawan bahasanya. Inilah bentuk-bentuk pengorbanan, pengabdian dari Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian kematiannya mengguncang aras ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin jauh berpikir untuk seperti itu ya. Tetapi paling tidak peringatan bahwa kita tidak ada yang tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ternyata di antara ciri-ciri kiamat itu akan dekat nanti, suatu saat akan banyak yang namanya kematian yang mendadak, atau yang dikenal dengan mautul fujaah. Jadi ciri kiamat itu akan dekat, diantaranya adalah akan banyak kematian-kematian yang mendadak atau mautul fujaah. Ya, orang bisa menyebut karena serangan jantung atau apalah yang namanya.
Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik itu disebutkan, an Anas bin Malik rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min iqtarabis sa'ah ayyural hilal kibala fayuqal dillatain wa antut tahlil masajid turqa wa ayyadhara mautul fujaa. Jadi salah satu tanda nanti dekatnya kiamat itu adalah banyaknya yang namanya kematian mendadak atau mautul fujaah. Oleh karena itu Imam Bukhari mengingatkan, iktanim fil faraq faddal ruku fa asa yakuna mautuka baktah kam sahihin raita min ghairi sukmin dhahabat nafsu sahih. Manfaatkanlah di saat longgar keutamaan ruku atau sholat ibadah. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba, karena berapa banyak orang yang sehat tanpa sakit lalu jiwanya kemudian menjadi mati. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua perspektif tentang kematian mendadak ini yang pernah juga saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan riwayat dari Ubaid bin Khalid As-Sulami, beliau kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mautul fujaah akhdatu asaf, kematian mendadak itu adalah siksaan atau serangan yang sangat serius, sangat menyakitkan. Jadi di hadis ini seolah-olah bahwa orang yang mati mendadak itu kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Ada pendapat dari Ali Al-Qari itu berkata, karena kematian mendadak itu seolah-olah merupakan dampak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pertama, orang ini tidak mempersiapkan dengan pertobatan, karena tidak sakit dulu. Kalau orang yang sakit itu dalam kondisi ikhlas, dia banyak istighfar. Jadi ketika sakit dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah sambil sakit. Nah, orang yang mati mendadak ini tidak sempat untuk banyak istighfar itu. Dan yang kedua, dia tidak mengalami sakit, padahal sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi seolah-olah berdasarkan hadis yang pertama ini bahwa kematian mendadak itu kurang bagus, karena tidak ada kesempatan untuk istighfar. Beda dengan yang melalui sakit, ya dia banyak istighfar, dan saat sakit pun itu adalah posisi di mana menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Ada yang berpendapat seperti itu ya, di antaranya di dalam kitab Aunul Ma'bud itu. Sama juga dengan pendapat itu Ibnu Battal juga menyampaikan itu ya. Karena orang yang mati mendadak ini tidak sempat terhalang untuk membuat wasiat yang bagus itu ya, karena mati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul fujaah tahfifun 'alal mu'min wa aqdatu asaf 'alal kafir. Kematian mendadak itu adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang mengerikan yang membawa penyesalan kepada orang kafir. Jadi kalau yang kedua ini hadis riwayat Aisyah tidak begitu. Penjelasannya kalau yang kedua justru kematian mendadak itu adalah yang meringankan
bagi orang mukmin enak, menyiksa atau sesuatu yang tidak bagus itu buat orang kafir itu kematian mendadak itu. Nah, salah satu di antaranya disebutkan dalam hal ini bahwa orang yang mati mendadak itu tidak merepotkan keluarganya, tidak merepotkan keluarganya. Beda dengan yang sakit, kadang-kadang malah ujian itu, atokar. Saya sakit tak istighfar, ngamuk-ngamuk, saya alat ini ngamuk-ngamuk gitu. Jadi sebenarnya akhirnya dua pendapat yang berbeda berdasarkan hadis Nabi ini memang ada kelebihan masing-masing ya. Maka kata Imam Ahmad dan sebagian ulama Syafi'iyah itu menyampaikan tentang tidak disukainya kematian mendadak karena persoalan tadi. Sedangkan Imam An-Nawawi juga meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang zaman dahulu itu, orang-orang baik, orang-orang saleh zaman dahulu, pada para nabi juga dan orang-orang saleh ada yang mati mendadak. Jadi tidak ada persoalan tentang itu, tetapi yang terpenting adalah kondisi dan keadaan hamba itu pada saat mati ya. Sehingga orang yang mati mendadak ini juga ringan dan bagus sekali karena dia berharap sudah siap-siap. Jadi kalau orang mukmin itu sudah siap kapan aja, dan itu menunjukkan senang bertemu dengan Allah gitu. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan senang bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka, Allah juga tidak suka. Dan orang mukmin itu semuanya udah siap, udah senang bertemu dengan Allah, maka kematian mendadak itu menjadi ringan, takhfifun ya. Menjadi hal yang meringankan buat orang yang beriman. Jadi apapun sama-sama memiliki sebuah kelebihan tergantung kepada kondisi dari jenazah atau kondisi dari hamba Allah itu. Karena masing-masing adalah senang untuk bertemu dengan Allah. Ibaratnya kita senang pulang ke tempat rumah kita. Ada orang tua yang biasanya mau kemana-mana saja, berwisata kemana saja, mau nengok ke rumah siapa saja, dia akhirnya senang balik ke rumahnya, senang balik ke rumahnya. Jadi kalau orang Kangean itu, orang-orang sepuh itu mau dibawa kemana-mana saja, itu lebih senang kembali ke rumahnya, kembali. Artinya kalau kita memang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi senang. Jadi kematian mendadak pun itu menjadi takhfif, menjadi hal yang meringankan, enak, tidak merepotkan, dan sudah senang sesuai dengan keinginannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat terakhir yang ingin saya sampaikan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut." Ya Nabi Allah, bukankah kita semuanya tidak suka yang namanya mati itu? Ya, kalau menurut survei dan penelitian sih, kalau orang-orang ditanya sekarang, kalau mati sekarang siap, rata-rata semuanya mengatakan tidak suka. Alasannya sih tiga. Alasannya kenapa tidak suka mati sekarang? Alasannya ada tiga, alasannya saja. Yang pertama, dia akan mengatakan, saya belum banyak beramal, amal saleh saya kurang, jadi saya masih ingin hidup lagi gitu kan, ingin beramal gitu. Walaupun ya sama-sama aja gitu kan. Yang kedua alasannya, mau mati, enggak, apa? Engkau banyak dosa, engkau atau batal lu. Jadi yang kedua itu alasannya banyak dosa dan mau banyak bertobat. Sudah itu dua-duanya dilakukan, banyak lakukan amal soleh, banyak bertobat sudah,
ditanya lagi, gimana kira-kira siap untuk mati sekarang? Enggak, belum siap. Apa? Engkau ni serga kompoi yang kok ya. Kompoi yang kok adik saya ngancu bapak ibu nasibuk neser. Biar saya menikmati dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, bukankah kita tidak semuanya suka pada mati? Fakulluna nakrahul maut. Ya, secara pribadian kita enggak ada suka, enggak senang begitu. Faqala laisa kadzalik walakinnal mu'min idza basyara bi rahmatillah wa ridwanuh wa jannatihi ahabba liqa Allah fa abballahu liqa'ah wa innal kafira idza basyara bi adabillah wa sukhtihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Bukan begitu, ya semuanya enggak senang kata Rasulullah, tetapi yang dimaksud adalah jika orang itu beriman kepada Allah, dia dikabari tentang rahmat Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, maka dia akan senang untuk berjumpa dengan Allah. Dan itulah kita orang beriman tentang kematian itu. Sedangkan orang kafir, kalau dia diberitakan hal yang tidak baik tentang azab Allah dan kemurkaan Allah, maka lalu kemudian dia membenci, tidak suka kepada perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Jadi yang dimaksud bukan kemudian tidak suka mati dan ingin mati, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa kita semuanya senang berjumpa dengan Allah kalau kita sudah dipanggil pada saat kita nanti akan mendapatkan keridhaan dan surga yang dijanjikan Allah. Siap dan senang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sehingga menjadikan diri kita ini siap, senang bertemu dengan Allah dengan kondisi kematian yang baik dan kondisi kematian yang kemudian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah terus ketika suka pada kemewahan-kemewahan dunia atau suka pada hal-hal dunia, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Itu cuma dunia saja, cuma dunia. Jangan terlalu takjub dengan dunia. Boleh kita menjadi bangga dengan dunia, boleh kita punya harta, boleh kita menjadi orang kaya, tapi tidak dijadikan dalam hati kita, tetapi menjadi media buat kita melakukan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.